ala kulli hal ya, tidak perlu kita perdebatkan masalah adzan, terutama yang viral kemarin. Menteri Agama, Kementerian Gus Yakut mengatakan ada aturan adzan ya, adzan itu diatur sedemikian rupa volumenya. Itu bagaimana? Adzan itu kan tadi dimaknai secara bahasa i'lam. I'lam itu kan pemberitahuan. Pemberitahuan itu ya mestinya keras ya. Tapi kan zaman dulu, zaman Rasulullah tidak ada speaker, tidak ada membran. Memang orangnya keras suaranya ya. Kalau qomat itu sunahnya pelan, lirih kan. Karena apa? Jamaah sudah hadir di masjid, sehingga tidak perlu keras-keras. Nah, saiki adzan qomat yo seru podo serune. Nganggo speaker membran maneh. Nah, ini ya tinggal kita menyikapi hal tersebut positif lah ya, secara positif. Artinya tidak apa-apa mau diatur adzan, memang ada aturannya tadi di dalam kitab Bulughul Maram, di kitab fikih ada aturannya. Adzan yang adzan harus keras, harus merdu suaranya, sunahnya begitu ya. Dan juga qomat itu pelan, boleh diatur seperti itu. Yang menjadi masalah itu kan analogi. Analogi itu perumpamaannya yang tidak tepat. Kenapa kok ya dianalogikan dengan anjing menggonggong ya, guguk ya. Nah, USA itu yang tidak sepatutnya. Masa adzan dianalogikan dengan guguk itu yang sebetulnya Kemenak Gus Yakut harus minta maaf menganalogikan adzan dengan suara anjing, gonggongan anjing. Itu yang tidak pas harusnya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabi'a syami wa atfatayya jiratal alami ya uhailal diwal karami nahnu jiranum bidal haramil ihsani wal nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal hasani nahnu min qaumin bihi sakan wa bihi minhum wa bi ayatil qur'ani ulum fatahid fina aqal wa bi ayatil qur'ani ulum fatahid fina aqal wa nadi na'riful bataha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya'lafuna Rabbi banggana bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim Rabbi banggana bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amin amin
طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syari wal daraji At-fatayati wa ta'ala ya muhailal judi wal karam. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanatul mutasilin al imam ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fit dharaini amin. Babul adani utai kiku bab martelake adan. Adan secara bahasa i'lam, pengumuman, pemberitahuan. Wasar'an al-i'lam bi waqti shalah bi alfadin makhsusah, memberitahukan waktu sholat dengan lafaz-lafaz yang tertentu, itu ada. An Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih radhiyallahu anhu qala dikasab Abdullah tawaf utawa miter-miter Tawafa miter-miter bi kelawan ingsun wa ana halat ingsun iku iman wong kang turu sapa rajulun wong lanang kala mongko matur sapa rajul takulu ngucap sira Allahu akbar pada karon mongko jelasake sapa Abdullah bin Zaid al-adana ing adan bitarbi takbir kelawan ngaping papati lafaz takbir biwairi tarji'in kelawan tanpa tarji' baleni wal iqamata lan jelasake ing qomat furada hale ijen-ijen illa qad qamatis shalah kejaba lafaz qad qamatis shalah qala ndika sapa Abdullah bin Zaid falamma asbahtu semangsane manjing isu ingsun ata itu mongko sowan ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mongko ngendika sapa Rasulullah innaha satune kisah iku la ru'ya yakti impen hakun kang hak al hadis ai iqra al hadis akhraja ngata hadis sapa Ahmad wa Abu Dawud wa Sahih Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa zada nambai sapa Ahmad fi akhir dalam akhir hadis kisah qauli Bilal ing kisahe ceritane ngendikane Bilal radhiyallahu anhu fi adzanul fajri ing dalam adzan subuh rupane as-shalatu khairun minan naum utai salat iku khairun wa bagus minan naumi tinimbang turu. Wal Ibnu Huzaimah iku kedue Ibnu Huzaimah an Anas radhiyallahu anhu qala sapa Anas minas sunati iku setengah saking lelampahane Rasulullah idza qala nalikane ngucap sapa al muadzin wong kang adzan fil fajri ing dalam adzan subuh hayya 'alal falah ing hayya 'alal falah qala ngucap sapa muadzin as-shalatu khairum minan naum. Diceritakan dari Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid itu Abu Muhammad Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi al-Ansari al-Khazraji menghadiri al-Aqabah ya, baik perjanjian Aqabah dan menghadiri perang Badar lan pira-pira masyahid Badar. Meninggal dunia di kota Madinah tahun 32 Hijriah. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdirrabbi radhiyallahu anhu ngendika taufa mupeng-mupeng bi kelawan ingsun
wa ana halit ingsun iku naimun wong kang turu sapa rajulun wong lanang siji. Jadi ketika Abdullah bin Zaid tertidur, mimpi ada orang yang muteri Abdullah bin Zaid. Faqala ngucap sapa rajul, taqulu ngucap sira Allahu akbar Allahu akbar. Ucapkanlah Allahu akbar Allahu akbar. Pada karo jelasake sapa Abdullah al adzan ing adzan bitarbi takbir kelawan ngaping papat takbir. Jadi lafaz takbir itu 4 kali. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Bi ghairi tarji'in, tanpa tarji'. Tarji' adalah mengulang. Artinya kembali kepada dua syahadat dengan mengeraskan suara setelah mengucapkan keduanya dengan pelan, ya. Jadi habis takbir terus mengucapkan tarjih, itu sunai mengucapkan tarjih bagi muadzin. Jadi setelah takbir muadzin mengucapkan syahadatain dengan pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru mengeraskan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi tarjih mengucapkan syahadatain 2 kali secara pelan sebelum mengucapkannya secara keras. Itu tarjih. Di sini dalam mimpinya Abdullah bin Zaid menjelaskan takbir, ya, kemudian jelasake adzan dengan 4 kalikan takbir tanpa tarjih. Wal iqamah, dan iqamah furoda, sedangkan qomat itu lafalnya itu furoda, satu-satu. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, illa qad qamatis shalah, kecuali qad qamatis shalah. Itu 2 kali. Qala ngendika sapa Abdullah bin Zaid, fala ma asbahtu, barang isu-isu bangun tidur pagi-pagi aku sowan Rasulullah, faqala ngendika sapa Nabi, innaha la ru'ya haqqu. Itu mimpi yang hak, yang benar, yang nyata. Al hadis akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah wa zada Ahmad fi akhir qissah qali Bilal. Nambahi sapa Imam Ahmad di akhir hadisnya kisah pengucape Bilal radhiyallahu anhu nangun adzan subuh. As-shalatu khairum minan naum. Ini mengucapkan as-shalatu khairum minan naum. Wal Ibnu Huzaimah an Anas radhiyallahu anhu qala, ngendika sapa Anas, minas sunnah, termasuk perbuatannya Rasulullah, idza qala al muadzin, ketika muadzin mengatakan di dalam adzan subuh hayya 'alal falah, qala as-shalatu khairum minan naum, yaitu menambahkan mengucapkan as-shalatu khairum minan naum. Wa Nabi Mahdurata radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku alama mulang sapa Nabi ing Bilal al adzana ing adzan. Pada karo mongko jelasake sapa Nabi fihi nanggon ing dalam hadis at-tarji'a ing tarjih baleni adzan. Akhrajah hadis sapa Muslim, walakin dakara, tetapi ini nutur sapa Nabi at-takbir ing takbir fi awal dalam kawitane takbir marwataini kelawan rong ambalan faqat hale beloko. Arwa nyerita hadis al-awarwa nyerita hadis sapa al-khamsah pada karuhu jelasake sapa Imam Khamsah ing hadis murabba'an hale di waca ping 4. Nah, dari Abi Mahdurah bahasanya Nabi mengajari adzan, ya, mengajari Bilal, ya, adzan
jelasake sapa Rasulullah nanggon hadis at-tarjih, sunah untuk membaca tarjih. Itu tadi ya, mengucapkan syahadatain dengan pelan sebelum mengucapkannya secara keras. Akhraja Muslim walakin dzakara takbir, tapi jelasake takbir di awalnya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faqat mongko bloko. Sedangkan mriwayatake hadis sapa al-khamsah jelasake sapa Imam 5 ing hadis murabba'an meng-4 kalikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa Anas radhiyallahu anhu qala umira dan perintah sapa Bilal ayyasfa ing yanto genepi sapa Bilal al-adana ing adan safan kelawan genep. Wa yutir lan ganjelake al-iqamata ing qomat ilal iqamah kejaba lafat qad qamah. Yakni ngersake sapa Anas illa qad qamatis shalah kejaba qad qamatis shalah muttafaqun dan sepakati apa oleh hadis walam yadkur muslimun al-istisna walin nasai amara perintah sapa nabiyyu sallallahu bilalan ing Bilal. Rasulullah memerintahkan Bilal atau umirat diperintah siapa Bilal untuk menggenapkan lafaz adzan suf'an atau syaf'an dengan genap. Wayutiru mengganjilkan qomat kecuali qad qamatis shalah, yakni illa qad qamatis shalah. Ya, jadi qad qamatis shalah itu 2 kali dalam qomat. Ya, itu 2 kali. Wa Nabi Juhaifah radhiyallahu anhu qala ndika sapa Abi Juhaifah ra'aitu ningali ingsun Bilal lan ing Bilal yu'adinu hale adzan sapa Bilal wa atatabba'u lan niti-niti ingsun ing Bilal fahu ing tutuke Bilal hauna ing dalam mengkene arah arah tangan wahahuna lan ing dalam kene-kene arah kiwa wa isbi'ahu hale utawi ros-rosane driji karone Bilal fi udunehi iku ing dalam kuping lorone Bilal. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa jalan dateake sapa Bilal isbi'aihi ing driji lorone Bilal fi udunehi ing dalam kuping lorone Bilal. Wala Daud lawa ngengokake sapa Bilal unukahu ing gulune Bilal lama baris mangsane temeka sapa Bilal hayya 'alas shalah ing hayya 'alas shalah yaminan ing arah tengen wasimalan lan kiwa walam yastadir lan ora ngubengake sapa Bilal ing a'dahu wa asal hadis bis sahihain. Saya melihat Bilal, ya Abi Juhaifah melihat Bilal adzan. Wa atatabba aku niti-niti ke mengawasi fahu mulutnya Bilal. Hahuna di arah kiri, hahuna dan di arah kanan dan arah kiri. Wa isbi'ahu fi udunaihi. 2 telunjuk Bilal itu di telinganya. Wa ja'ala isbi'ai fi udunaihi. Wali Abi Daud lawa unukahu lama bahaya 'alas shalah. Menengok siapa Bilal, menengokkan lehernya ketika sampai hayya 'alas shalah ke arah kanan, hayya 'alas falah ke arah kiri, dan tidak memutar anggota tubuhnya. Jadi ketika hayya 'alas shalah itu hanya lehernya saja. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ya, itu seperti itu. Sekarang muadzinnya lain, biasanya sama geser tubuhnya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Yuk geser. Hayya 'alal falah. Itu salah. Ya, yang benar hanya lehernya saja. Tidak sama
dadanya tubuh. Dilingna yo angel ya ta. Dilingna pol angel itu tukang adzan. Wis nganggo aturane dhewe. Wa Nabi Mahdhurah radhiyallahu anhu Nabi sallam ajabahu ndemenake ing Kanjeng Nabi apa sautu suarane Bilal. Fa'allama mongko mulang sapa Nabi ing Bilal al-adzana ing adzan. Rawahu Ibnu Huzaimah. Di Rasulullah kagum terhadap suaranya Bilal, bagus ya. Keras bagus. Akhirnya Rasulullah mengajari adzan terhadap Bilal. Wan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala sahabat Jabir salat itu salat ingsun ma'an Nabi sertane Nabi sallam al-aidan ing salat id loro ghairu marratin hale ora sak pisan. Ora saambalan wala marratin lan ora rong ambalan bi ghairi adanin kelan tanpa adzan wala iqamatin lan tanpa qomat. Rawahu Muslim manahu fil muttafaq alaih an Ibnu Abbas wa ghairi. Saya sholat bersama Nabi 2 hari raya tidak sekali dan tidak 2 kali, artinya beberapa kali tanpa adzan dan tanpa qomat. Cukup as-sholatu jami'ah atau as-sholatu jami'atar rahimakumullah, shollu sunatal idul fitri ya, jami'atar rahimakumullah, as-sholatu la ilaha illallah, tanpa adzan tanpa qomat. Itu hari raya. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu fil hadis at-tawil fi naumihim ing dalam sarene sahabat anis salat ninggal saking salat. Kema adana mongko nuli adzan sapa Bilal fasala mongko salat sapa Nabi sallam kama kana kaya oleh tinamu ana sapa Nabi kuyasnau nglakoni sapa Nabi kulayam ing dalam saben-saben dina. Rawahu hadis sapa Muslim Imam Muslim. Wale kedhe Imam Muslim an Jabir radhiyallahu anhu ana Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ata nekani sapa Nabi al-Musdalifah ing Musdalifah. Fa shala moko salat sapa Nabi biha ing dalam Musdalifah al-maghribah ing maghrib wal isya lan isya bi adanin kelan adzan wahidin kang siji wa iqamatan lan qomat loro. Walai kedhe Imam Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu jamaah ngumpulake sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ben al-maghrib dan antara maghrib wal isya lan isya bi iqamatin kelan qomat wahidaten kang siji wa zada nambah Abu Dawud likul salat kedue saben-saben salat siji. Wa fi riwayat ing dalam riwayat lau kedue Abu Dawud walam yunadi rupane walam yunadi ora perintah adzan sapa Nabi fi wahidatin ing dalam siji minuma saking salat loro. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu dalam hadis panjang ketika para sahabat tertidur meninggalkan salat kelainan sempat kelainan. Piye salat subuh kelainan terbit matahari. Summa adzana Bilal, tetap ya disunahkan adzan. Bilal nyatane adzan. Akhirnya fasolan Nabi salat siapa Nabi sallam kama kana yasna'u seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah di setiap hari. Orang bedane qada utawa ada tetap adzan. Walahu kedua Imam Muslim an Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi mendatangi Musdalifah di saat haji wada. Rasulullah mendatangi Musdalifah setelah wukuf di Arafah tanggal 9 malamnya habis maghrib itu menuju Musdalifah. Di Musdalifah Rasulullah sholat al-maghribah wal isya, sholat maghrib dan sholat isya. Ini jamak takhir. Bi adanin wahidin dengan adan 1 wa iqamatin dan 2 qomat. Jadi adannya itu pertama sholat maghrib, terus qomat ya, adan, qomat, kemudian sholat maghrib, kemudian qomat untuk sholat isya. Tanpa 2 adzan, hanya 1 adzan 2 qomat. Bi iqamatin wahidatin. Nah, ngene ini mau. Bi adanin wahidin wa iqamatin 2 qomat. Walahu ikut Imam Muslim an Umar radhiyallahu anhu jamaah Rasulullah mengumpulkan bainal maghrib wal isya jamak takhir dengan qomat 1, hanya 1 qomat saja. Ya, tanpa adzan dan tanpa artinya tanpa adzan hanya qomat 1 riwayat seperti itu. Wa zada Abu Dawud likulli shalah.
Qomat satu tapi untuk setiap sholat. Walam yunadi fi wahidatin minhuma, tidak adzan di dalam satu dari keduanya. Artinya maghrib ya ora adzan, isya ya ora adzan. Cuma qomat untuk maghrib dan qomat untuk isya. Ini menurut riwayat Imam Abi Dawud. Karena setiap sholat itu qomat. Wa Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala, yang muktamad bagaimana menurut mazhab Syafi'i, ketika jamak itu sunnah adzan sekali, qomat 2 kali. Ya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Wa Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala, disapa Ibnu Umar dan Dewi Aisyah, qala disapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Bilalan satune Bilal yu'adzinu iku adzan bilailan ing dalam waktu wengi. Fakulu mongko mangan sira kabeh wasrofulan ngombe sira kabeh hatta yunadi sehingga adzan sapa Ibnu Ummi Maktum, anak lanange Ummi Maktum. Wa kana ana sapa Ibnu Ummi Maktum iku rajulan wong lanang a'ma kang wuta, la yunadi kang ora adzan sapa Ibnu Maktum hatta yuqal sing ngaten ucapake la maring Ibnu Maktum, asbahta wis manjing subuh sira, asbahta wis manjing subuh sira. Muttafaqun alaih wa fi akhirih idraj. Iku dalam akhir hadis idrajun utawi nglebokake kalam liyane sak liyane kalame Kanjeng Nabi, itu hadis idraj. Nah, kalam sing bukan kalame Rasulullah. Ya. Yaitu qauluhu wa kana rajulan a'ma ila akhiri, itu bukan kalamnya Rasulullah. Di idraj menambahkan kalam selain kalame Kanjeng Nabi, itu jenenge kalam hadis sing hadis idraj. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ngendika dan Dewi Aisyah ngendika Rasulullah dawuh, sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam, maka makan dan minumlah, sahur. Nek adzane Bilal itu menunjukkan boleh makan dan minum. Karena bagi sholat subuh itu disunahkan 2 adzan. 1 adzan sebelum masuk waktu, 1 adzan setelah masuk waktu. Nah, nek adzane Bilal itu masih diperbolehkan makan dan minum. Sampai kapan? Hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum. Sampai adzannya Ibnu Ummi Maktum. Wa kana rajulan a'ma. Ibnu Ummi Maktum ke wong wuta. La yunadi, tidak adzan sampai dikatakan kepadanya wis mlebu subuh. Wis mlebu waktu subuh kang ndang adzan, baru adzan. Itu Ibnu Ummi Maktum. Jadi muadzinnya Rasulullah ada 2, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Bedanya adzannya Bilal itu adzan pertama, Ibnu Ummi Maktum itu adzan kedua. Jadi adzan pertama itu dengan adzannya orang, ya, bukan kaset. Biasanya nyetel kaset adzan pertama. Dan juga disunahkan as-sholatu khairun minan naum, sama. Tapi domongi angel, ya kan. Kon as-sholatu khairun minan naum wedi mbok darani subuh, ya. Alasannya seperti itu. Padahal sama, ya, adzan pertama terus tetap as-sholatu khairun minan naum. Nah, sunah 2 adzan itu masuk adzan pertama dengan separuh malam. Tidak harus jam 3, tidak harus jam tengah 3, boleh. Wis banget ngantuke jam 1 adzan ora apa-apa. Wis separuh malam. Ya kalau sampean bisi adzan. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Bilal lan sadaya Bilal adzana iku adzan sapa qabla al-fajr sadurunge subuh. Wa amara mongko perintah sapa Nabi ing Bilal an yarja yen to baleni sapa Bilal ing adzan fayunati mongko adzan sapa Bilal. Ala innal abda nama, eling-eling setune kawula iku nama turu sapa abad. Rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Ya. Tidak wajib mengucapkan ala innal abda nama. Tidak wajib
mengucapkan dalam adzan sebelum subuh dan Jumat, sebelum Jumat. Panal awal laisatuhul waqt wasani hadatsun ba'da rasul. Ya. Bahwasanya Bilal adzan sebelum subuh. Rasulullah merintahkan untuk tarjih, mengulangi, ya, mengulangi adzan. Fayunadi, kemudian adzan lagi, ala innal adda nama. Nah, ya. Itu adzannya Bilal sebelum waktu sholat, sebelum waktu subuh. Wa Nabi Mas'ud, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu idza sami'tum nalikane krungu sira anita ing adzan faqulu mongko ngucap sira mislama ing padane pengucap ya kulo kang ngucap ing mas apa muadzin wong kang adzan muttafaqun alaih dan sepakati apa oleh hadis. Wal Bukhari an Muawiyah radhiyallahu anhu mithluhu wali Muslim an Umar radhiyallahu fi fadli qauli ing dalam mertelake keutamaane jawabi adzan kama yakul kaya oleh ngucap sapa muadzin wong kang adzan kalimatan ing sak kalimat kalimatan rupane sak kalimat siwal hayalaten sak liyane lafat hayalaten fayaqul mongko ngucap sapa sami la haula wala quwata illa billah ing la haula wala quwata illa billah. Ketika kamu mendengar adzan, ucapkan semisal apa yang diucapkan muadzin. Ya. Kalimat demi kalimat selain hayya 'alatain, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka ucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu sunnah jawabi adzan. Ana tambahan meneh ketika hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah Allah itu nambahi la haula wala quwata billah Allahumma ij'alna minal muflihin. Ada sebagian ulama meskipun hayya 'alatan tetap diulang seperti apa yang diucapkan muadzin. Jadi hayya 'alas shalah jawabnya hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah. Tambahkan Allahumma ij'alna minal muflihin. Wan Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ij'alni imama qaumi. Ngendika sapa Utsman, ya Rasulullah, ya Rasulullah ij'alni dadekna tuan ing ingsun imama qaumi ing imame kaum ingsun. Faqala Nabi anta tisra iku imamum imame kaum waqtati lan anu ta sira bi adhafihim kelan luweh apes-apese kaum wattahid lan gawe sira muadzinan ing wong kang adzan la ya'khud aja ngalap sapa muadzin kang orang ngalap sapa muadzin ala adzane si adzane muadzin ajron ing ganjaran akhrajal khamsah wa sanatul Tirmidzi wa sahih Hakim. Dari saya sahabat Utsman bin Abil As Abdullah Utsman bin Abil As Ibnu Basar As-Saqafi. Rasulullah mempekerjakannya di negara Taif, nang Taif. Meninggal di Basrah nanggon perkhalifahannya Muawiyah. Utsman bin Abil As ngendika, "Hai Rasulullah, jadikan aku imam untuk kaumku." Ngendika Rasulullah, jawab Rasulullah, "Kamu imam mereka. Ikutilah orang yang paling lemah-lemahnya kaum." Artinya ketika sholat harus melihat keadaan makmumnya. Artinya jangan panjang-panjang sholatnya, lama-lama jangan, tapi ditahfif, diringankan sholatnya. Wattahid muadzinan buatlah tukang adzan. La ya'khudhu ala adzani ajra, yang tidak mengambil upah dalam adzannya. Artinya orang bayaran. Nah, termasuk salah satu hikmah daripada muadzin wong sing adzan 77 tahun tidak dibayar, itu jasadnya utuh, tidak dimakan bumi. Tuh nek pengen utuh
tubuhnya adzan, jadi tukang adzan selama 7 tahun tapi ora bayaran. Saiki ora tukang adzan, ora qomat, ora bilal, ora imam, bayaran kabeh, ya kan. Nah, sing jamaah ya bayaran undian. Nah, sing jamaah oleh door prize. Habis sholat dibuka door prize-nya oleh Innova, alhamdulillah. Ngesuk wis ora mangkat maneh. Ngono kan. Lho nek ngerti ganjarane jamaah, pasti akan mendatangi jamaah itu dengan ngesot. Walau habwan, meskipun ngesot. Tapi pahala itu diberikan di akhirat. Ya. Innama tuwaffawna ujurakum biyaumil qiyamah. Ya. Jadi pahala itu diberikan di hari kiamat nanti. Lah iya, pahala orang yang sholat fajar qobliyah itu lebih utama daripada dunia seisinya. Satu kampung saja sholat qobliyah subuh. Oh, ganjarane diwehke nang donya ora cukup. Sesek umpel-umpelan. Wa an Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu qala ndikala maring ingsun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadarat nalikane wis teka apa sholatu wektu salat fal yu'adzin mongko becik adzan lakum krana ira sapa hatikum salah siji ira. Al hadis akhrajahu sab'ah. Kanjeng Nabi ngendika maring kita, ketika hadir waktu sholat maka adzanlah untuk kalian salah satu di antara kalian. Kon adzan, ya salah satunya adzan. Wan Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam qala dia sapa Jabir. Astagfirullah. Qala ndika sapa Rasulullah li Bilal maring sahabat Bilal. Idza adzanta nalikane adzan sira fatarassal mongko ngerasno sira. Wa idza aqamta artinya nalikane qomat sira fahdur mongko ngalonake sira. Waj'al adzan sira ben adzan ikan dalam antara adzan ira wa iqamatika lan qomat ira miqdaroma ing kira-kirane mangsa yafruhu kang rampung sapa akil wong mangan min akli saking mangane. Al hadis rawi Tirmidzi wa dhafa. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah ngendika maring Bilal, jika kamu adzan maka keraskan suaranya. Rotal alfadu wala ta'jal fi sautihi. Aja cepet-cepet. Alon tur keras. Ya. Wa idza aqamta fahdur, ketika qomat fahdur, pelankan suaranya dan pelan. Artinya cepat. Ya. Waj'al, jadikan antara adzanmu dan qomatmu seukuran masa yang selesai siapa orang makan dari makannya. Al hadis rawi Tirmidzi wa dhafa. Jadi antara adzan dan qomat itu sekiranya di jarak waktu sekira orang yang makan selesai dari makannya. Terutama maghrib ketika buka puasa itu hendaknya kasih jeda supaya orang yang makan selesai dari makannya. Pirang menit kan nek mangan? 5 menit cukup? 10 menit. Nah, ya 7 menit. Kalau di Madinah, di Mekah seperti itu. Buka puasa itu adzan maghrib buka puasa. Nang masjid wis disiapi buka takjil. Ono kurma, ono rutob, ono roti, ono abu walad, ono apa kae sing semacam bubur. Udah disediakan buka puasa di situ. Wis mangan, wis rampung, wis ngombe, wis kumu, ya, terus koma. Itu dikasih jeda waktu. Makanya jeda itu bisa diisi dengan sholawatan atau dengan puji-pujian, ya. Nah, mulane ijtihade ulama kita wong Jawa kuwi nek dikasih jeda kadang bingung arep ngopo kan. Ya jane diwehi wektu mangan kon mangan kan.
Tapi kita bingung, ono sing guyonan, pelayon, apa dan yang lainnya, akhirnya diisi untuk puji-pujian, sholawatan. Puji-pujian itu kan memuji Allah Ta'ala dengan qasidah, dengan sholawat, itu tidak masalah. Ya bid'ah, memang bid'ah, tapi kan hasanah. Nah, daripada orang itu tidak digunakan untuk sholawatan, untuk zikir, nanti terbuang waktunya. Itu ijtihadnya ulama kita. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam qala li Bilal di meneh. Walau kedue Imam Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku kana dika sapa nabi la yu'adzin ora kena adzan illa mutawaddi kejaba sapa wong kang wudu wa dha'afahu aidan milang-milang dhaif sapa Imam Tirmidzi ing hadis. Sunah bagi muadzin itu untuk adzan dalam keadaan mempunyai wudu. Makruh wong adzan ora wudu. Lebih makruh lagi asadul karoha nek qomat hurung wudu. Itu makruh, luwih makruh meneh. Walahu an Ziyad bin Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man utasapa iku adzana adzan saman fa wa muqaddaman iku yuqimu qomat sapa man wa dafa aidan milang-milang dhaif sapa Imam Tirmidzi aidan halimaneh. Siapa yang adzan dia berhak untuk qomat. Jadi yang berhak qomat kowe sing adzan. Lah sing adzan kabur kan. Suwe adus dhisik, salin dhisik. Mau pas adzan urung salin, urung wudu. Ditinggal lunga kan, imam wis teko jamaah wis kumpul qomat. Ndak harus yang adzan. Ya. Tapi lebih utamanya yang qomat adalah yang adzan. Wala Abi Daud min hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Nabi iku kana sapa Nabi ana uta ingsun iku raaitu ningali ingsun ing adzan bi yakni ngersake sapa Nabi adzan ing adzan wana hal ingsun iku kuntu ana ingsun iku ridu ngarepake ingsun ing adzan kala Nabi fa aqim mongko jumeneng sira anta ya sira wa fi kana hadis dhafun aidon. Aku melihat adzan ngarsake sapa Rasulullah adzan. Aku ana ingsun ngarepake ing adzan. Kanjeng Nabi ngendika fa aqim anta qomat sira. Jadi Kanjeng Nabi melihat adzan. Wa ana kuntu uridu, aku pengen adzan tapi Rasulullah tidak adzan, pengen tapi tidak adzan. Langsung kanjeng Nabi ngendika fa aqim anta qomatlah kamu. Abdullah bin Zaid ke muadzin ya. Li Abi Daud min hadis Abdullah bin Zaid anna ustune Abdullah bin Zaid iku kala ngendika sapa Abdullah bin Zaid ngono kan Abdullah bin Zaid kan ya. Ana utawi ingsun Abdullah bin Zaid ya melihat adzan yaitu adzan. Aku pengen adzan. Abdullah bin Zaid pengen adzan. Tapi Rasulullah ngendika qomat, sampean sing qomat. Sing adzan Bilal karo Ibnu Ummi Maktum, sampean sing qomat. Wa Nabi radhiyallahu anhu qala ndika sapa Abi Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muadzin utawa wong kang adzan iku amlaku luwih miliki bil adzan kelan adzan wal imam walita imam iku amlaku luwih miliki bil iqamah kelawan qomat. Ibnu Adi wa dha'afahu walil baiki nawu an Ali radhiyallahu anhu min qaulihi. Wong sing adzan lebih memiliki ya adzan. Artinya kapan dia harus adzan, dia lebih berhak karena dia lebih tahu kapan masuknya waktu sholat. Maka yang adzan ya yang paling berhak adzan ya muadzin karena dia tahu waktu sholat. Sedangkan qomat yang berhak siapa? Yang berhak memerintahkan qomat adalah imam. Ya, imam. Wal imamu amlaku bil iqamah. Imam lebih memiliki berhak untuk qomat. Artinya memerintahkan qomat. Kesimpulannya, ketika
jamaah selesai adzan akan melakukan jamaah itu hendaknya sunnah melakukan qomat. Nah, qomat itu harus dengan seizinnya imam, isyarah oleh imam. Jangan asal qomat imamnya urung akon. Ya, pernah terjadi di Hadramaut, ya, urung dikode qomat, muadzinnya qomat. Akhirnya ya marah, ya. Imamnya marah. Sampeyan ngimami maju dhewe ora wani. Ora wani ngimami wong jamaah akeh, ulama-ulama para habaib di situ. Akhirnya kisinan. Nah, kapok ya kan. Ora wani qomat maneh kecuali dengan perintah imam. Karena qomat itu yang lebih berhak untuk kapan qomat itu adalah imam. Ya kalau sudah umum ya, imamnya tekan masjid biarkan dong ya. Qomat itu kadang seperti itu. Ya, kondisional. Tapi adabnya sebetulnya seperti itu. Jadi ini arep qomat nunggu kode dari imam. Nah, ora dikode wis qomat ya. Ya ora apa-apalah, tapi ora adab, ora enggak punya akhlak seperti itu. Tur ya ora ngaji Bulughul Maram ya kan. Iki kudu santri mestine. Itu nek santri. Nanti sampeyan nek dadi tukang adzan engko nang omah arep qomat ya nunggu kode saka imam, ya, nunggu kode. Coba nek sampeyan pengen ngimami dhewek wis adzan dhewe, qomati dhewe, dimami dhewe, makmume dhewek. Wan Anas radhiyallahu anhu qala anti sapa Rasulullah sallallahu la yuraddu wala ditolak apa doa bainal adzan antarane adzan wal iqamah lan qomat. Rawan nanti sapa Nasai Imam Nasai wa Ibnu Huzaimah yang anti sapa Ibnu Huzaimah. Doa antara dua adzan itu tidak ditolak, artinya termasuk waktu istijabah. Ya. Syaratnya doa yang tidak ada di dalamnya dosa. Donga dosa ono, donga kecelakaan atau melaknati orang lain, orang muslim, mendoakan buruk terhadap muslim lainnya, itu termasuk dosa, tidak boleh ya. Dan juga selain doa memutus tali silaturahim, utamanya donga ya al-afwa wal afiyah, minta ya kesehatan dan ampunan. Nah, ulama salaf soleh itu ijtihadnya setelah adzan selesai membaca doa setelah adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qomah ila akhirih. Terus tambahkan Allahumma ighfirli wa liwalidayya, Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Ana sing wali walidayya, ana wali walidiyya. Wali walidiyya. Allahumma ighfirli wa liwalidiyya, Allahumma ighfirli wa liwalidiyya ping 5, terus tambahkan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya wali walidiyya itu jamak dan orang-orang tuaku, mana ya? Nek walidayya kedua orang tuaku. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nabi man utasapame qala ngucap sapa man hina yasma ing dalam nalikane krungu sapa man annida ing adzan, ngucap donga adzan nggih. Setelah adzan Allahumma rabb hadhihi ta'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata halat mongko. Tetap lahu kedheman apa syafaati syafaat ingsun yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Akhrajah hadis sapa Imam 4. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah ngendika man qala, siapa yang berkata ketika mendengar adzan Allahumma rabb hadhihi ta'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammad wasilatul fadilah wa ba'atu maqam Muhammad alladzi wa'ata
ana sing nambahke innaka atukul mi'ad halat, maka ia memperoleh tetap untuknya syafaatku di hari kiamat. Pengen oleh syafaat Kanjeng Nabi, dengarkan adzan, jawab adzan, donga sakwise adzan. Ora malah tetap lanjut ya berbicara dongengan pas lagi adzan, tetap dongeng, tetap nonton TV, dolanan HP, atau tetap makan, tetap ngaji, tetap membaca Quran. Itu tidak makruh ya. Harusnya diam, jawab adzan, berhenti dulu ya untuk menjawab adzan, kemudian mengucapkan doa setelah adzan ya, maka ia akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Babu syuruti sholati utawi bab maktelake syarat-syarat sholat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada pertanyaan? Man ana kaifama ahwakum an ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana kaifama hubbukum man ana kaifama masiwa ghairakum siwakum lawaman fil mahabbah alayya walakum antum muradi wa antum qasdi laisa ahad fil mahabbah siwakum indi man ana laulakum kaifama man ana man kaifama hubbukum ditunggu pertanyaannya. Tidak ada yang menulis pertanyaan, hanya satu tokdil. Pertanyaannya yaitu ngapunten Abuya, izin bertanya, bagaimana hukumnya melebihi takaran zakat fitrah sebagaimana yang sudah ditetapkan. Zakat fitrah
wajibnya setiap orang yang sudah ya mempunyai kelebihan apa yang ia butuhkan di hari itu dan malamnya, itu satu orang wajib satu sok. Selain wajib untuk dirinya juga wajib untuk keluarganya, orang yang wajib ia nafkahi, istri, anak. Misal orang tua tidak mampu, ya kita keluarkan untuk orang tua. Satu sok itu 4 mud. 4 mud. Satu mudnya itu ada yang mengatakan 6 on. Ada yang mengatakan 7,6 on. Ada yang mengatakan 8 on. Milih yang mana? Lebih hati-hatinya yang 8 on. Ya. Belum ada sekilo. Sekilo itu berapa on? 10 on. Itu sekilo. Jadi 8 on itu lebih hati-hatinya. Kalaupun mau dilebihi 1 kilo setiap 1 mudnya, berarti kalau 1 sok menjadi berapa? 4 kilo. Ya. Kalau 3 kilo, 8 kali 3 berapa? 24. Kalau kita keluarkan 2,5 kilo, berarti sudah masuk yang hati-hati. Kalau yang 0,7 itu berarti lebih berapa? 2,7 tambah 7, 14 tambah 7, 21. 2 kilo 1 on. Lebih ringan lagi. Jadi boleh melebihkan. Bahkan satu orang mau zakatnya 1 kintal, boleh. Ya. Yang tidak boleh itu jika kurang. Kalau lebih itu boleh. Ya. Tapi utamanya dihitung dulu untuk dirinya, keluarganya yang wajib ia nafkahi. Bahkan sampai istrinya, ya, itu juga harus dikeluarkan zakat. Budaknya dia keluarkan zakat. Nek duwe budak, saiki yo pelayannya. Syukur ana sing ora mampu nyata wehi nggo zakat, sampeyan zakat sendiri. Enggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum. Badhe tanglet, kalau lagi adzan lalu kepentut. Kentut. Nah, itu bagaimana nggih? Apakah tetap lanjut adzan atau bagaimana? Dari muadzin sunah untuk dalam keadaan berwudu. Kecuali ketika di tengah-tengah hadas, buang angin, maka lanjutkan sampai selesai adzannya baru wudu. Ya. Nah, tapi jangan disepeker untuk daya, ditaruh di mic, kasus ya. Nanti ora sida pegang adzan, guyu kepingkel-pingkel. Badhe tanglet, napa onten salat sunah ba'da subuh tapi sanes salat duha. Tidak ada salat ba'diyah subuh. Sudah saya jelaskan haram atau makruh tanzi' tahrim melakukan sholat setelah sholat subuh, kecuali sholat yang mempunyai sebab mutaqaddim atau mutaqarin. Ya, kalau sholat yang mutaqaddim mutaqarin boleh. Misalnya habis sholat subuh, yuk qadha sholat isya, boleh. Isya belum sholat, atau kamu tahun kemarin belum sholat, punya tanggungan sholat 10 sholat, habis sholat subuh yuk sholat qadha 10
sholat itu yang kamu tinggalkan, boleh, karena ada sebab yang mendahului, yaitu meninggalkan sholat saat itu, ya. Nah. Untuk menghilangkan rasa takut ketika di perjalanan, apa yang harus kita lakukan? Rasa takut di perjalanan malam hari kok sampean sendiri nyopir dhewe, ora ana penumpang atau motoran sendiri, orang boncengke nanggon kegelapan malam samping kuburan, ya. Takut piye? Ben ora wedi, setiap kamu akan berperjalanan, bacalah surat Fatihah, kemudian membaca ayat kursi dan juga membaca li'ilah, ya, surat Quraisy. Insya Allah perjalanannya kamu lancar, aman sampai pulang kembali, sehat afiat. Wis donga kok ternyata ya ono halangan, ya berarti aja nyalahke dongane kan. Nah, sampean teledor ngantuk ora gelem istirahat, itu salahkan diri kamu. Ya, ayat kursi itu untuk hisnul hasin, untuk penjagaan. Selanjutnya, ya kalau masih was-was, sholawat, ya. Di perjalanan itu sholawat itu menjadikan tenang hati kita. Tur ya ngopo wong urip wedi karo wong mati wis mati kok diwedeni, sampean ya calon mati alias camat, ya. Ya harus berani lah. Takut dengan ada begal dan yang lainnya, itulah baca doa itu, insya Allah aman lah. Wis pasrah karo Gusti Allah, aman. Pertanyaan yang selanjutnya, lebih utama mana, zakat menggunakan beras atau dengan uang? Ini menek madhab Syafi'i itu harus dengan makanan pokok, tidak boleh dengan uang. Jadi senilai beras atau gandum atau sagu atau ya yang menjadi makanan pokok daerah itu. Satu sok zakat fitrah. Kalaupun mau pakai uang, taklid dengan kaulnya Imam Abu Hanifah, madhab Abu Hanifah, yang mengatakan boleh membayar zakat dengan nominal yang seharga makanan pokok. Tapi dalam nisabnya atau ketentuan madhab Abu Hanifah itu 3,8 on dan harganya sekitar 40.000, itu yang paling murah, atau lebih hati-hatinya 50.000, diniati taklid dengan Imam Abu Hanifah. Sebetulnya ada solusi yang bagus di PCNU atau di pengurus pondok misalnya, bagi yang lebaran di pondok pesantren itu menyediakan beras yang sudah dikemas seukuran 1 sok, sehingga santri itu atau orang yang mau zakat di kepanitan itu disediakan. Jadi kalau bawa uang, beli dulu beras itu, dijujuli berapa, niat zakat fitrah dengan beras tersebut. Ya, itu ada strategi atau solusi supaya sah menurut mazhab Syafi'i, ya, meskipun dia hanya bawa uang. Selanjutnya, jika adzan berlangsung bersama dalam satu kampung, maka apakah harus dijawab semua setiap lafaz adzan atau seperti apa? Ya.
Kalau memungkinkan dijawab semuanya, ya jawab semuanya satu persatu. Kalau tidak memungkinkan, jawabnya secara keseluruhan di akhir. Wis rampung adzan kabeh sampean jawab dhewe. Atau kamu memilih adzan yang menjawab adzan yang kamu akan berjamaah di situ. Ya, ini solusi yang terbaik. Atau kamu akan mengadakan jamaah sendiri di kalangan sendiri. Ya, dijawab adzan yang kamu akan sholat berjamaah di situ. Ya, itu. Jadi, yo apike maneh kowe satu persatu. Sing adzan A dijawab, rampung B adzan jawab maneh. Baru ngono C adzan jawab maneh. Itu utama. Ala kulli hal ya, tidak perlu kita perdebatkan masalah adzan, terutama yang viral kemarin. Menteri Agama, Kementerian Gus Yakut mengatakan ada aturan adzan, ya, adzan itu diatur sedemikian rupa volumenya. Itu bagaimana? Adzan itu kan tadi dimaknai secara bahasa i'lam. I'lam itu kan pemberitahuan. Pemberitahuan itu ya mestinya keras, ya. Tapi kan zaman dulu, zaman Rasulullah tidak ada speaker, tidak ada membran. Memang orangnya keras suaranya. Ya. Kalau qomat itu sunahnya pelan, lirih kan? Karena apa? Jamaah sudah hadir di masjid, sehingga tidak perlu keras-keras. Nah, saiki adzan qomat yo seru padha serune. Nganggo speaker membran maneh. Nah, ini ya tinggal kita menyikapi hal tersebut positif lah ya, secara positif. Artinya enggak apa-apa mau diatur adzan. Memang ada aturannya tadi di dalam kitab Bulughul Maram, di kitab fikih ada aturannya. Adzan yang adzan harus keras, harus merdu suaranya, sunahnya begitu, ya. Dan juga qomat itu pelan, boleh diatur seperti itu. Yang menjadi masalah itu kan analogi. Analogi itu perumpamaannya yang tidak tepat. Kenapa kok ya dianalogikan dengan anjing menggonggong, ya? Guguk ya. Nah, USA itu yang tidak sepatutnya. Masa adzan dianalogikan dengan guguk, itu yang sebetulnya Kemenak Gus Yakut harus minta maaf menganalogikan adzan dengan suara anjing, gonggongan anjing. Itu yang tidak pas harusnya. Harusnya kan dengan yang lainnya lah, knalpot motor, wor yang keras, atau dengan suara ramainya di pasar atau petasan, ya itu kan lebih santun begitu. Nah, jadi itu biarlah sudah berlalu karena sabkul kalam mungkin ya, keprocot bahasanya sabkul kalam. Keprocot lesannya itu ya muga-muga di ngapura, muga-muga ya jadi baik karena mau mengatur adzan. Jujur saja saya kalau ada adzannya rame ya, agi ngaji ora rampung-rampung suwe barang ganggu ya. Apalagi kita lagi sholat, sudah mulai sholat sana adzan dan yang lain, kita juga kekhusyuan kita terganggu. Kalau mau diatur yang lebih tertib, bagus, tidak apa-apa. Nah, tapi ya sebetulnya kurang gawean lah ya. Wong nang kitab ya wis jelas ya. Tinggal kita mengamalkan aja yang ada di kitab itu.
Semoga-moga selamat kan. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah, dari mara bahaya, selamat dunia akhirat, panjang umur, barokah manfaat, maslahat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam Muhammad. Allahumma barik wa furqan mujral Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik wa bisyari hadza syahr ramadan wa al-sinin wa al-sinin wa al-batawam. Ala ma tuhibbu wa tardah ya dzal jalali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Astaghfirullah.